Terkait hal Ya, ini, ya, ya. OJK dikabarkan akan mencabut moratorium atau penghentian sementara pendaftaran izin fintech yang sudah diberlakukan sejak Februari 2020 lalu. Sebetulnya apa Pak alasan atau latar belakang sehingga OJK berencana untuk mencabut moratorium ini? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Saya kira mungkin kita sendiri tahu ya bahwa proses moratorium ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sasa sudah sejak 2020 ya. Jadi boleh kita flashback dulu, kalau kita kembali ke 2020 situasinya memang waktu itu cukup apa namanya, eh, harus perlu diperhatikan lah begitu ya, karena tadi sudah disebutkan level dari pinjol ilegalnya cukup tinggi, kemudian juga saya kira mungkin yang pasti adalah bahwa P2P lending ini adalah model bisnis baru, model bisnis yang sedang kita pelajari. Nah, sehingga pada saat sekarang kita sudah melakukan pembenahan dan sebagainya, kita merasa bahwa penataan yang kita lakukan sudah memberikan dampak positif, dan tentu saja ini karena bersifat inovatif dan tidak bisa kita kemudian melakukan penutupan selamanya, dan aspirasi dari masyarakat tentu saja bahwa pinjol ilegal itu sudah cukup berkurang jumlahnya, dan juga manfaat keekonomian dari P2P lending ini juga cukup besar bagi pengembangan UMKM dan beberapa yang bisa dimasukin sampai ke level yang paling rendah dalam artian pengusaha kecil dan sebagainya. Dan disitulah kemudian kita memiliki pemikiran untuk bisa atau sudah waktunya untuk lepas moratorium tersebut. Demikian Mbak Sasa. Oke, sejauh ini prosesnya sudah sampai tahap mana Pak terkait dengan rencana pencabutan moratorium ini? Ya, pada saat kita melakukan moratorium, paling tidak ada beberapa kategori atau beberapa parameter yang kita ingin capai ya. Pertama tadi pengendalian terkait dengan pinjol ilegal. Saya kira mungkin sekarang sudah alhamdulillah menurun drastis jumlahnya, walaupun mungkin ya tidak bisa diberantas 100% ya, karena itu sangat apa namanya, semu sifatnya ya dia. Kemudian yang kedua adalah pembenahan pengaturan. Saya kira mungkin kita juga sudah keluarkan revisi dari POJK 77 menjadi POJK 10 di tahun 2022 kemarin, dan saya kira mungkin ini juga kita sudah selesaikan. Yang ketiga, kita juga ingin membenahi tata kelola dari perusahaan P2P itu sendiri. Oleh karena itu kita sudah gencarkan pemeriksaan kepada semua P2P yang sudah terdaftar berizin di kita, 102 perusahaan ya. Nah, kita targetkan paling tidak 80% atau dari yang sudah berizin itu sudah kita periksa. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja kesiapan dari sistem yang ada di kita di OJK, karena kita sekarang sedang menyiapkan yang namanya sistem perizinan terintegrasi ya. Di situ akan ada salah satu modul yang kita tambahkan, yaitu modul perizinan terkait dengan P2P lending. Nah, semua ini apabila sudah siap, tentu saja kita akan sudah bisa menyampaikan kepada publik bahwa kita sudah siap untuk menerima permohonan perizinan baru terkait dengan P2P lending. Kalau ditanya status terakhir, saya kira mungkin tadi bahwa dari 5 parameter yang saya sampaikan sudah 4 selesai, dan satunya lagi mungkin masih dalam proses ya. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Bambang, apabila nanti proses integrasi di sistemnya Ya. itu sudah selesai dan kita sudah bisa diterima, insya Allah akan segera kita. Oke, tadi disebutkan Pak David, sejauh ini data-data menunjukkan bahwa ternyata banyak yang peminjaman ini justru dari konsumtif, bukan produktif. Ini seperti apa Anda melihatnya? Dan kemudian dari segi limit pinjaman, ini dari OJK seperti apa Pak tanggapannya? Ya, baik. Mungkin ini concern kita bersama ya, bahwa pinjol itu pada saat awal itu memang diarahkan sebagai bridging fund. Bridging fund kepada siapapun itu untuk kalangan yang personal atau mungkin tadi untuk yang produktif atau non produktif ya. Jadi artinya bisa saja untuk kepentingan pribadi pada saat kebutuhan cash itu secara cepat begitu ya dipenuhi oleh pinjol. Jadi bridging fund memang tujuannya adalah begitu, tidak untuk investasi jangka panjang. Sama dengan UMKM juga sama, saya kira mungkin mereka butuh pembiayaan bridging pada saat mereka invoice yang belum cair, kemudian masuk ke pinjol yang ada gitu ya. Nah, jadi itu adalah filosofi awalnya, bahwa pinjol ini memang bersifat temporary dan sangat kecil limitnya.
Nah, kalau kebetulan berkembangnya cukup besar ya, katakanlah mungkin, yang personal itu saya kira mungkin kebutuhan dari market itu sendiri ya, ternyata, bridging fund di market, personal itu lebih besar komposisinya. Tapi kami terus dorong ya, saya kira mungkin ini juga sejalan dengan bagaimana, di sektor perbankan Bank Indonesia supaya ada rasio UMKM terpenuhi, saya kira sama dengan di tempat kami di, P2P lending juga kita coba akan melakukan, pendekatan supaya, yang sektor produktif ini menjadi lebih, besar lagi porsinya. Tadi tidak hanya sekedar 40% yang seperti yang Pak David sampaikan, mungkin kita bisa, harapkan lebih dari itu ya, at least 50-50 dululah barangkali ya. Ini yang kita harapkan. Jadi dengan adanya nanti moratorium dibuka ya tentu saja akan ada sektor-sektor khusus dan wilayah khusus yang kita harapkan lebih berkembang. Kalau kita ingat dari, yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, jangan sampai Jawa sentris, saya kira mungkin ini juga penting kita akan, kemukakan pada saatnya nanti. Mungkin itu Mbak Sasa.